Ini tahu Romo Anton punya nomor? Romo Anton punya nomor tahu? Coba tanya di Frater. Oke, terima kasih. Ya. So, salve, welcome back into the jungle of Protestantism. Setelah berapologi tentang posisi metafisik saya yang Thomistik versus MYM yang presuposisionalis Fantilian, mari saya mau mengajak kita untuk melihat semacam tanggapan sistematis terhadap pembicaraan MYM yang dia mencoba mereaksi perbagian dari pembicaraan saya, dan ya banyak kali jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang mari kita analisis. Yang pertama, jadi ini adalah tanggapan pendeta MYM terhadap video Patrice Allegro, dan setelah dicermati memuat berbagai teknik argumentatif dan asumsi yang perlu dikritisi agar orang Katolik jangan terlarut atau orang Protestan yang mau mencari kebenaran tidak tertipu oleh retorika ala pendeta MYM. Nah, mari kita analisis struktur tanggapannya, teknik retorika, serta kelemahan logis dan asumsi yang keliru dari pendeta reformat yang terhormat Muriwali Yanto Batolo. Poin pertama, teknik argumentatif yang digunakan MYM. Ada yang namanya appeal to expertise. Appeal to expertise, mengacu pada keahlian. Ini etos pribadi. Jadi MYM menekankan bahwa dia sedang mengkaji Thomas Aquinas, membaca John Frame, dan pernah menghubungi Universitas Katolik di Perancis. Ini bertujuan untuk membangun kredibilitas pribadi, etos, dan seolah menempatkan dirinya setara atau bahkan lebih kompeten dalam diskursus filsafat skolastik. Oke. Masalahnya, ini adalah argumentum ad verecundiam terselubung, memamerkan otoritas pribadi sebagai penegasan kebenaran tanpa membuktikan pemahaman sebenarnya terhadap konteks yang Patrice Allegro maksud. Ya. Jadi hanya bilang, saya ini baca Thomas Aquinas juga ya, jadi begitu. Tapi tidak ada pembuktian bahwa dia paham apa konteks yang saya maksud. Yang kemudian ada reduksi dan straw man. MYM menyederhanakan pernyataan Patrice Allegro menjadi seolah-olah Katolik berkata Allah, Islam, dan Kristen itu sama hanya karena sama-sama tidak menyebut nama Yesus. Masalahnya Patrice Allegro tidak mengklaim hal itu. Penjelasan Patrice Allegro tentang kesamaan ontologis bertumpu pada prinsip analogia entis dan intensio obliqua, tujuan yang seharusnya. Bukan sekedar soal menyebut Yesus atau tidak, sebut Yesus kosonde, begitu. Ini adalah teknik strawman, membuat manusia jerami lalu panas dan bakar itu boneka jerami. Kemudian ada false dikotomi palsu. MYM berkali-kali menciptakan dikotomi palsu. Jika tidak bicara Trinitas, maka itu hanya Allah abstrak, kosong, ontologi kosong katanya. Dia menolak kemungkinan adanya jenjang pengetahuan atau disposisi parsial terhadap Allah. Kita bisa kenal Allah sedikit-sedikit kan? Ya, karena akal budi kita terbatas. Ya. Ini namanya analogical participation, partisipasi analogis. Masalahnya adalah dia, MYM, menolak realitas gradualitas, kederajatan, kebertingkatan dalam analogia entis. Padahal ini justru sentral dalam filsafat Aquinas. Penting dalam filsafat Aquinas, itu analogia entis. Ini juga mengabaikan pengakuan Lumen Gentium 16 dan Katekismus Gereja Katolik 843 bahwa umat non-Kristen bisa mengarah pada Allah yang benar meskipun belum mengenalnya secara eksplisit. Ya. Kemudian ada ad hominem terselubung. Ya. Meskipun MYM mengklaim netral dan moderat, retorikanya penuh dengan insinuasi, pelecehan. Ini orang tidak jujur secara akademik, belajar filsafat dari media sosial, nggak ngerti apa-apa tentang Aristoteles, dan sebagainya. Ini bukan kritik substantif, melainkan
character assassination, aka pembunuhan karakter. Character assassination. Pakai istilah asing super keren, begitu. Nah, itu poin yang pertama, teknik retorika dari MYM dalam menanggapi Patrice Allegro. Kemudian ada kekeliruan asumsi dan logika dari MYM. Dia salah memahami ontologi dalam tradisi Katolik. Salah paham, Pak Pendeta. MYM itu mengasumsikan bahwa ontologi hanya valid jika menyentuh Trinitas secara eksplisit. Padahal dalam filsafat Thomas, ontologi bisa beroperasi dalam level lebih abstrak lagi, membahas actus purus and subsistens per se tanpa segera menjabarkan ekonomi keselamatan. Ya. Jadi dalam tradisi Katolik ada distingsi antara trinitas ontologis dan trinitas ekonomis. Trinitas ontologis dan trinitas ekonomis. Jadi kesalahan logika, begging the question, mengajukan, membuat orang jadi bertanya. Dia menganggap trinitas sebagai satu-satunya kriteria validitas ontologis, lalu menyimpulkan bahwa siapapun yang tidak menyebut trinitas sedang bicara omong kosong. Padahal itu adalah asumsi yang belum dibuktikan. Jadi begging the question, dia berasumsi lalu ya tidak membuktikan asumsi itu. Kemudian ada konflasi antara epistemologi dan ontologi. Jadi MYM itu gagal membedakan epistemologi dan ontologi. Itu jelas. Saya sempat baca komentar-komentar di bawah videonya. Ternyata ada orang Katolik yang mengajukan seperti itu. Ada orang Katolik yang cermat melihat bahwa ternyata MYM mencampur adukan epistemologi dan ontologi. Dia membingungkan pengetahuan akan Tuhan. He was confused by pengetahuan akan Tuhan, itu epistemologi, dengan keberadaan Tuhan, ontologi. Nah, jadi banyak Protestan bingung dengan dua hal ini. Pengetahuan tentang Tuhan dengan keberadaan Tuhan, ontologi. Ketika Patrice Allegro bicara analogia entis dan jenjang pengetahuan, MYM menuduh Patrice Allegro mempromosikan Allah abstraksi kosong. Jadi itu tuduhan karena tidak membedakan atau kebingungan antara epistemologi dan ontologi. Padahal dalam Thomisme, seseorang bisa menuju Allah melalui analogi dan pencarian. Ya, seperti Sokrates menuju to agaton, atau umat Islam menyembah pencipta yang esa, yang dalam intensio obliqua menunjuk ke actus purus, walau tidak paham Trinitas. Ya. Berikutnya ada miskonsepsi terhadap konsep Thomas Aquinas. Ya, salah paham sih Pak Pendeta. MYM menyebut actus purus sebagai Allah kosong jika tidak disertai Trinitas. Tapi justru dalam Aquinas, actus purus adalah dasar metafisika untuk memahami kesempurnaan Allah secara filosofis, sebelum kita berbicara secara teologis, yaitu dari wahyu. Jadi pasang dulu fondasi, baru kita bicara bangunannya apa, begitu. Jadi actus purus itu dasar metafisika, itu bukan Allah kosong. Maka tidak valid untuk menyebut Allah sebagai kosong hanya karena diskursus berada dalam tahap entitatif metaphysics, bukan revealed teologi. Jadi diskursusnya, perbincangan kita, perbincangan PA itu ada pada tahap metafisika entitatif, metafisika keberadaan, bukan pada teologi pewahyuan, bukan pada teologi wahyu. Ya. Ini yang gagal dilihat oleh MYM. Kemudian ternyata seperti biasa ada tanda inkonsistensi dan retorika kosong ala pendeta-pendeta di sosial media. MYM mengecam PA karena tidak membahas Trinitas, namun juga mengakui bahwa PA menjelaskan actus purus ens per se causa prima, yang justru adalah landasan menuju pembicaraan Trinitas. Jadi saya sedang berbicara landasannya, dia bangun mau bangun di atasnya. MYM menuduh PA menyamakan Allah Katolik dan Allah Islam, padahal PA menyatakan bahwa dalam intensi dan analogi metafisika mereka bisa menunjuk ke eksistensia realis yang sama walau belum utuh. Jadi,
keberadaan nyata yang sama, walaupun pemahamannya belum utuh atau bahkan sama sekali tidak utuh. MYM menyerang argumen yang tidak pernah PA buat. Karena Islam tidak sebut nama Yesus, maka Allahnya beda. Padahal PA membedakan antara kesamaan level entitas, itu ontologi dasar, dan perbedaan relasional iman, itu wahyu eksplisit. Jadi beda. Saya membedakan antara kesamaan pada level entitas, kesamaan pada tahap ontologi dasar, dan itu ada perbedaan pada relasional iman. Wahyu yang eksplisitnya beda, tapi entitas dasarnya itu sama begitu. Tapi wahyu yang kemudian ada itu beda. Tauhid beda sekali dengan Trinitas begitu. Tapi actus purus itu satu saja begitu. Actus purusnya. Jadi kesimpulannya, MYM itu menggunakan strawman, false dichotomy, dan appeal to superiority, mengacu pada superioritas. Dia salah memahami jenjang pengetahuan dalam analogi entis. Kemudian dia memaksa debat wahyu eksplisit Trinitas dalam diskursus metafisika entitatif yang justru disengaja untuk menjembatani dialog antar agama. Nah, kalau kita langsung ke Trinitas, kita tidak bisa debat lagi dengan Islam, karena itu sudah tauhid dan Trinitas tidak bisa lagi begitu. Makanya turun lagi lebih ke bawah, menyelam lebih ke dasar, ke diskursus metafisika entitatif. Itu baru kita bisa jembatan dialog dengan Islam. Kalau tidak, ya model Protestan, tiap hari hanya urus serang orang lain, tidak tahu dialog. Omong dialog, pikir Katolik yang intoleran, padahal dong sendiri yang intoleran. Ini kan dari sini tidak toleran kan, karena omong sendiri, oh kamu bukan Trinitas, berhala, kamu bukan Trinitas, berhala. Tiap hari urus orang berhala. Siapa yang urus orang berhala terus? Protestan sendiri, bukan? Dan pada akhirnya menolak realisme metafisik tomistik karena bertentangan dengan presuposisionalisme Fantilian yang anti-filosofis dan anti-natural teologi. Kita akan bahas tentang kegagalan metafisika Fantilian pada pertemuan berikutnya. So, my friends, that's my tanggapan. Itulah tanggapan saya terhadap siapa ini, pendeta MYM yang mati-matian membela Fantilian dan metafisika tidak jelas itu, ya kan? Selamat berlibur untuk